Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang dibuka. Nah, di video kali ini aku pengen bahas terkait dengan core values akhlak, khususnya untuk value loyal. Di video sebelumnya aku udah upload ya untuk value yang lain. Yang udah aku upload adalah yang amanah, kemudian yang kompeten, dan harmonis. Kita masuk ke value yang loyal. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti kalau mau belajar apapun seputar karir, teman-teman bisa belajar melalui playlist. Nah, untuk belajar terkait rekrutmen bersama BUMN, teman-teman tinggal cari playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua yang berkaitan dengan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 akan aku taruh di sana. Teman-teman tinggal dengerin dari atas ke bawah. Nanti aku susun biar kita bisa belajar bareng. Oke, teman-teman. Nah, yang berkaitan dengan akhlak itu sendiri, teman-teman. Akhlak ini merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang dipegang oleh BUMN itu sendiri yang harus dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap insan BUMN. Nah, masing-masing nilainya, teman-teman nanti bisa coba browsing ya, bisa di sosmednya BUMN bisa atau di website resminya BUMN, khususnya Kementerian BUMN. Ini aku ngambil dari webnya Kementerian BUMN. Nah, khusus untuk loyal sendiri, teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini, loyal itu ya berdasarkan website Kementerian BUMN yang aku taruh di situ, bahwa loyal itu berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya ngapain aja, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara, kemudian rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dan patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Nah, itu adalah core value dari loyal. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari oleh insan BUMN, core value ini kemudian ditranslate menjadi kode etik dan kode perilaku. Beberapa poin diantaranya adalah rela berkorban dan setia untuk kepentingan bangsa dan negara, setia dan patuh pada institusi Kementerian BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku, menjaga citra, harkat, dan martabat diri sendiri sesama rekan kerja pimpinan Kementerian BUMN, bangsa, dan negara, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi. Nah, itu adalah poin-poinnya. Kalau nanti untuk di soal rekrutmen bersama BUMN di 2025, kalau misalkan tipe soalnya mirip sama seperti tahun lalu aku ikut tesnya, itu dia sistemnya adalah pilihan ganda dan itu mudah menurutku teman-teman. Karena dari pilihan yang ada itu jawabannya tuh cukup kontras. Jadi yang dibutuhkan oleh teman-teman adalah kemampuan membaca dan memahami setiap pernyataan atau pertanyaan di situ dan jangan sampai ada yang salah tangkap kayak gitu karena soalnya cukup banyak dan waktunya terbatas. Nah, untuk gambaran soalnya aku akan taruh di sini. Kita akan diskusi bareng aja ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada masukan atau koreksi mungkin dari pembahasanku yang salah gitu ya karena videonya coba aku kebut nih karena banyak banget yang request, nanti tuliskan aja di kolom komentar. Oke. Yuk kita langsung masuk ke latihannya yuk teman-teman. Latihan soal yang pertama, teman-teman. Anda ditunjuk oleh perusahaan untuk mewakili BUMN dan Indonesia dalam acara konferensi internasional yang diadakan di beberapa kota di Eropa selama 2 minggu. Jika Anda mengikuti rangkaian acara ini, Anda harus meninggalkan pekerjaan di tengah peak season kepada staf dan supervisor saja. Sikap Anda adalah titik-titik. Jadi teman-teman adalah delegasi BUMN dan negara. Kira-kira teman-teman milih yang mana? Oke, udah ketemu teman-teman. Jawabannya adalah jelas ya. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Bersedia mengikuti acara demi membawa nama baik BUMN bangsa dan negara. Bukan yang B ya. Terus bekerja dan menolak karena mengganggu jadwal libur saat weekend ya. Enggak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perusahaan sedang mengembangkan bisnis di Indonesia untuk kebutuhan organisasi Anda menjadi salah satu karyawan yang rencananya akan diberikan tanggung jawab baru dengan direlokasi 2 bulan yang akan datang dari kantor pusat ke kantor cabang sebagai seorang kepala cabang. Nah, teman-teman dikasih kepercayaan nih. Oke, besok 2 bulan lagi kamu jadi kepala cabang di sana ya. Yang teman-teman lakukan apa? Silahkan tentukan jawabannya.
Ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Kenapa bisa lah? Karena jawabannya menolak dan mengancam akan resign. Oh, saya nggak mau dipindah. Nanti saya resign loh kalau saya dipindah. Bukan value loyal ya itu ya teman-teman ya. Oke, contoh nomor 3. Contoh penerapan perilaku core value loyal adalah kecuali. Berarti yang bukan ya teman-teman. Jawabannya ya, yang bukan adalah yang B ya. Adalah berkorban dan setia untuk kepentingan golongan tertentu. Jelas salah ya. Masuk ke latihan soal nomor 4. Atasan Anda adalah seorang yang baik kepada Anda. Terakhir, dia memberikan pinjaman uang sebesar 30 juta untuk keperluan pribadi kelahiran anak Anda. Yang pertama, suatu hari dia meminta Anda untuk melakukan manipulasi data dan laporan proyek agar terlihat menarik di depan jajaran direksi dan komisaris saat rapat bersama. Yang Anda lakukan adalah, jadi teman-teman pernah ada hutang budi, hutang uang. Tiba-tiba teman-teman diminta, manipulasi data dong. Teman-teman milih yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman untuk bikin laporan proyeknya tetap dilakukan, analisis datanya tetap dilakukan. Tapi teman-teman nggak mau untuk manipulasi data, walaupun dipindah tugaskan ke daerah terpencil nggak masalah, kayak gitu. Oke, soal nomor 5 latihan. Jam 10 malam, seorang rekan Anda mengalami musibah kecelakaan di tengah jalan saat dia mau masuk kerja shift malam. Supervisor Anda menelpon Anda untuk menanyakan apakah Anda bisa menggantikan si orang ini karena dia kecelakaan nih secara mendadak, intinya begitu. Saat itu sebenarnya Anda sedang bersantai. Namun saat itu udah di waktu libur. Itu adalah hari libur Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. Teman-teman mau ngapain? Ya, jawabannya adalah yang benar adalah yang B ya, menyampaikan kesediaan untuk menggantikan jadwal shift rekan Anda walaupun datang sedikit terlambat. Kayak gitu. Contoh soal nomor 6. Contoh penerapan perilaku core value loyal adalah titik-titik. Yang mana nih? Oke, udah ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya. Setia dan patuh pada institusi Kementerian BUMN sesuai dengan gaji. Ini ada kecualinya nih ya. Harusnya di sini teman-teman. Kecuali gitu ya. Ini yang salah gitu ya teman-teman ya. Oke, salah soal. Kita lanjut ke latihan soal nomor 7. Anda adalah seorang tenaga pemasar di perusahaan ini. Di bulan ini ada banyak penjualan yang berhasil dilakukan. Sayangnya, banyak customer yang meminta penjelasan tambahan via chat WhatsApp maupun email, padahal di luar jam kerja. Nah, padahal seharian dari pagi sampai sore, waktu Anda sudah full untuk bekerja. Sikap Anda adalah pagi sampai sore udah sibuk kerja nih. Begitu pulang kerja, customernya banyak yang chat. Lewat WA, lewat email, minta direspon. Kira-kira teman-teman bakal gimana? Oke, jawabannya adalah yang B ya. Menjawab pertanyaan setiap customer dengan cepat dan penuh hati untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan. Loyal ini tuh kadang kita harus extra miles ya teman-teman ya. Walaupun di luar jam kerja. Karena di rekrutmen BUMN kan ya ada posisi-posisi sales dan marketing ya teman-teman ya. Jadi kalau loyal itu ya walaupun di luar jam kerja. Tapi ini untuk menjaga nama baik perusahaan. Pelayanannya harus yang optimal kayak gitu. Extra miles gak masalah. Masuk ke latihan soal nomor 8. Contoh penerapan perilaku core value loyal adalah kecuali. Ya, kecuali yang B ya teman-teman ya. Menjaga citra harkat dan martabat diri bangsa lain gitu. Bukan ya, lebih ke sini ya teman-teman ya. Lebih yang A. Kita lanjut ke latihan soal nomor 9. Perusahaan mengadopsi sebuah sistem dan teknologi baru untuk mengefektifkan pekerjaan harian karyawan. Semua karyawan diminta untuk dapat menyesuaikan diri. Anda diberi sebuah modul bentuknya PDF dari ratusan halaman untuk dipelajari dan dikuasai secara mandiri. Karena bulan depan sistem baru itu akan dijalankan. Sikap Anda adalah titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang B ya.
Teman-teman harus mau meluangkan waktu pribadi untuk membaca modul guna belajar sistem dan teknologi baru yang akan digunakan perusahaan. Kayak gitu. Kenapa yang A salah? Karena meluangkan waktu bekerja untuk membaca modul. Ya, jadi bukan waktu pribadi gitu. Kalau waktu kerja buat baca modul ya nanti kerjaannya agak handle ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 10. Contoh penerapan perilaku core value loyal kecuali yang mana nih? Ya, kecuali yang A ya. Kenapa yang A salah? Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keluhan. Harusnya penuh komitmen gitu ya teman-teman ya. Jelas salah. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Contoh soal nomor 11. Di sore hari atasan Anda memberikan pekerjaan tambahan, tugas itu harus diselesaikan hari itu dan Anda tidak dapat kompensasi tambahan. Nggak ada lemburan gitu ya teman-teman ya. Anda dipercaya oleh atasan karena hanya Anda dan atasan Anda yang dapat melakukannya. Namun, dia, atasan Anda, harus pulang cepat karena ada keperluan pribadi. Sikap Anda adalah titik-titik. Gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B gitu. Bekerja melebihi jam reguler walaupun tanpa kompensasi tambahan karena Anda merasa bertanggung jawab dan tugas tersebut harus diselesaikan dengan baik gitu. Kenapa yang A salah? Walaupun hasilnya seadanya. Ini ada kalimat ini ya. Mengerjakan tugas sebisanya tanpa melakukan lembur. Walaupun hasilnya seadanya itu jelas salah ya. Oke, kita masuk ke latihan soal nomor 12. Contoh penerapan perilaku core value loyal adalah titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kenapa yang B salah? Karena ini ada tujuan personal. Nah, kalau yang A kan tujuan perusahaan nih, ini tujuan personal, bukan ya? Gitu. Karena kalau tujuan perusahaan otomatis kan personalnya otomatis masuk gitu ya. Kita masuk ke latihan soal nomor 13. Anda ditugaskan melakukan perjalanan bisnis. Tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama dengan klien baru, kunjungan cabang, meeting, dan bertemu seorang dari perusahaan lain. Anda harus melakukannya selama 3 minggu, padahal Anda memiliki keluarga di kota Anda sekarang. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota, padahal keluarga teman-teman ada di kota ini. Sikap Anda adalah titik-titik yang mana nih, teman-teman? Gampang ya. Nomor 13 jawabannya otomatis yang B dong. Menerimanya dan melaksanakannya sebaik mungkin secara profesional, bukan asalkan naik jabatan ya, kayak gitu. Nah, itu adalah soal-soal teman-teman yang berkaitan dengan core value loyal. Gambarannya kayak gitu teman-teman. Memang soal kalau misalkan di tahun 2025 ini soalnya tipenya kayak tahun lalu, ya kayak gitu teman-teman. Teman-teman hanya butuh membaca secara teliti karena jumlah soalnya cukup banyak kayak gitu. Paling sementara dari aku itu dulu. Nanti di video selanjutnya aku akan upload ya untuk core value yang adaptif. Tinggal adaptif dan kolaboratif yang belum diupload. Oke, jangan lupa ya ini teman-teman. Teman-teman harus hafal semua, pahami semua, dan nanti silahkan teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari juga bagus kok ini value-value-nya kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau mau hubungin aku lewat saluran-saluran yang ada di samping ini juga nggak apa-apa. Jadi misalkan teman-teman mau diskusi seputar karir, nggak melulu harus berkaitan dengan rekrutmen bersama BUMN. Oke, thank you teman-teman. Sementara itu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.